padat karya. Padahal selama ini upah minimum itu hanya satu. Yang berbeda itu adalah upah sektor. Nah, upah sektor prinsipnya harus di atas upah minimum. Nah, dalam roadmap kementerian, upah sektor itu yang akan ditetapkan hanya UMSP, upah minimum sektor provinsi, yang dalam roadmapnya tanggal 15 Desember. Padahal kita ketahui hanya DKI saja yang menggunakan UMP, provinsi yang lain itu menggunakan UMK. Maka kalau dia tetapkan UMSP, maka untuk di wilayah-wilayah di luar DKI itu akan di bawah upah minimum yang berlaku. Nah, oleh karena itu tentu hari ini kita memastikan, menyampaikan kepada Kementerian Tenaga Kerja agar tidak keluar dari putusan Mahkamah Konstitusi yang dua hal, pertama upah minimum, yang kedua upah sektor. Upah minimum tidak boleh ada dua upah minimum, baik itu padat karya maupun non padat karya. Upah minimum harus satu, harus tidak boleh ada diskriminasi. Yang kedua, upah sektor itu harus UMSP dan UMSK bagi provinsi-provinsi yang selama ini menggunakan upah minimumnya berdasarkan upah minimum kabupaten kota. Nah, kita menolak apabila pemerintah kementerian mengeluarkan permen seperti yang sudah beredar roadmap yang kemarin, rakor LKS Tripartit Nasional dengan provinsi se-Indonesia, yang mana mereka akan membuat formulasi upah minimum tadi dua dan hanya menetapkan UMSP saja, tidak ada UMSK. Itu pun sektornya harus ada kesepakatan. Selama ini nggak ada. Yang penting rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi, ada rekomendasi kabupaten kota, sahkan oleh gubernur. Tidak boleh ada intervensi. Nah, sehingga yang rencananya hari ini keluar permen tanggal 7 itu menjadi ditunda. Kita ingin merumuskan kembali sesuai dengan putusan MK, sehingga pemerintah kementerian tidak menafsirkan sesuai dengan keinginan pengusaha. Karena sejak tanggal 31 itu kan di Kemenko itu ada rapat-rapat yang dipimpin oleh Kemenko beserta asosiasi pengusaha dan beberapa pengusaha yang mereka meminta agar tetap menggunakan PP 51. Tafsiran kita dan termasuk sama dengan tafsiran Wakil Ketua DPR RI Pak Sumidasko, sejak putusan MK itu maka PP 51 itu sudah tidak berlaku lagi. Tapi pemerintah ingin memaksakan tetap PP 51 berlaku. Itu penekanannya, ditambahkan mungkin oleh Pak Sekjen SPMI. Ya, jadi kami menekankan kenapa tidak hanya UMSP. Yang pertama adalah mengamanah putusan MK. UMSP itu juga harus ada UMK, upah sektoral kabupaten kota. Kenapa kita menuntut itu? Karena sektoral ini dikhususkan untuk bagi pekerja yang bekerja di sektor yang membutuhkan keahlian khusus dan dia mempunyai resiko nyawa yang besar. Dan kita lihat di Jawa Barat itu adalah sektor unggulan otomotif. Maka itu butuh upah khusus. Karena kalau upah minimum kabupaten kota itu adalah untuk pekerja yang masa kerja 0 tahun dan untuk tunjang atau lajang dan tidak punya keahlian khusus. Nah, maka bagaimana dengan pekerja yang mempunyai keahlian khusus dan juga mempunyai resiko bekerja yang sangat tinggi? Maka upah sektoral itulah jawabannya. Jadi upah sektoral itu tidak hanya wajib upah minimum sektoral provinsi, tapi kabupaten kota. Justru di kabupaten kota itulah sebagai leading sektor unggulan di perusahaan nasional. Dan yang kedua, kami ingatkan ulang kepada pemerintah, jangan memaksakan ada upah padat karya. Tidak ada satupun klausul dalam undang-undang dari dulu sampai sekarang putusan MK terakhir mengamanahkan ada upah padat karya. Tidak ada. Itu adalah upah pesanan dari pengusaha-pengusaha nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak menginginkan buruh sejahtera. Mereka hanya menginginkan upah murah bagi pekerja di Indonesia. Bang, hari ini Menko Polhukam juga menyerukan kepada para daerah untuk berhati-hati dalam menetapkan upah. Iya. Melihatnya bagaimana Bang? Menko Polhukam ikut Karena begini, ketika pemerintah daerah tidak hati-hati dalam penetapan upah minimum, ini akan mengganggu stabilitas pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 27. Tentu ini menjadi domain Menko Polhukam, sehingga gubernur maupun PJ Bupati Wali Kota itu harus hati-hati. Artinya jangan sampai mereka hanya memperhatikan keinginan daripada dunia usaha, teman-teman pengusaha Apindo maupun Kadin, karena bagaimanapun ini belum ada regulasi penafsiran tentang putusan MK yang dikeluarkan pemerintah. Maka provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia jangan
bereaksi membuat kesepakatan-kesepakatan atau rekomendasi-rekomendasi untuk penetapan upah minimum, sehingga nanti akan terjadi kekacauan karena kita akan menghadapi pilkada serentak. Kita juga berharap kondisivitas, tapi kalau kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada buruh, maka kita tidak menjamin juga bahwa buruh tidak akan melawan, pasti akan melawan. Dan kita pastikan tadi apa yang disampaikan Presiden KSPSI, bahwa kita sudah menyiapkan aksi besar apabila dalam waktu dekat ini pemerintah memaksakan draft yang sudah beredar, yang kemarin sempat dipaparkan dalam rakor LKS dan Dewan Pengupahan Nasional. Kita ini melihat bahwa pemerintah ini terlalu berpihak, khususnya Menteri Ketenagakerjaan, terlalu berpihak terhadap aspirasi daripada pengusaha. Yang ditonjolkan itu kan hanya Siritek doang, yang hari ini selalu menjadi sandaran alasan pemerintah bahwa Siritek tutup puluhan ribu buruhnya. Tutupnya bukan karena upah, ini tutupnya karena perusahaannya nggak bayar tagihan utang kepada pihak lain sehingga dipilotkan, bukan karena upah gitu. Jadi ini yang selalu oleh Ketua Umum Apindo disampaikan Siritek, dan ini yang menjadi pemerintah kayaknya menjadi goyang. Nah, oleh karena itu tentu karena ini menjelang pilkada serentak pada tanggal 27, tentu kita berharap pemerintah jangan main-main dengan mengambil keputusan, khususnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten kota. Karena bagaimanapun pilkada ini bisa terganggu apabila kesejahteraan buruh ini juga ditetapkan tidak sesuai dengan harapan